Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pengacara Koboy atau Muhammad Firdaus Oyobo Esa, pengacara papan atas yang booming setiap saat dan selalu berkiprah di dunia entertain, ya, entrepreneur dan pengacara advokat. Nih malam ini gue kedatangan tamu nih, tamu yang nggak asing lagi ya. Ini makhluk asing juga ya kan. Dan pemain asing juga gitu. Beliau ini adalah anggota Parvi ya, anggota Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi ya, yang berkantor di Kuningan, Rasuna Said, Jakarta Pusat. Nah, hari ini kita mau nanyakan kedatangan beliau ini di podcastnya Pengacara Koboy ya. Ini podcastnya Pengacara Koboy. Apa nih yang ingin dia tanyakan kepada kita gitu? Apa nih Pak Rendra tujuannya datang sini? Jadi pertama-tama silaturahmi. Ya. Yang kedua, saya dengar Pak Firdaus ini bulan ini atau bulan-bulan depan ini mau bikin film lagi, film baru. Kita mau tahu nih mungkin judulnya apa, pemainnya siapa saja gitu kan. Terus kalau bisa mungkin sampai budget berapa gitu. Jadi sebenarnya saya ini mau bikin film ya. Mau bikin film itu film YouTube ya, film YouTube ya. Biasanya kan kita nih produksi sitkom ya. Di PH Perari, Perkumpulan Artis Republik Indonesia itu kita biasa sitkom, tapi sekarang ini ada cerita yang memang harus diangkat di YouTube kita ya. Filmnya ini berjudul Ayah ya, berjudul Ayah. Jadi kalau kita boleh mengangkat cerita tentang gigihnya seorang ayah yang membesarkan anak-anaknya ya kan, tapi ada anaknya yang tidak berterima kasih atas jasa orang tuanya sehingga orang tuanya tercemar dan terhina gitu loh ketika anaknya ini sudah wafat gitu kan, almarhumah gitu. Jadi judulnya rencana judulnya kita mau buat Ayah judulnya, dan pemerannya mungkin seperti biasa Pak Rendra Bayu. Pemerannya mungkin ya artis-artis yang memang sudah terbiasa main di PH kita, atau memang ada artis-artis baru yang ingin berperan di PH kita, PH Perari itu. Nah, ini rencananya bulan depan kita udah mulai action pembuatan film judulnya Ayah. Kenapa kita itu berinisiatif ini? Dari kita ini cerita ini sih cerita karangan saya ya, tapi Fiksi ya. ya cerita fiksi sebenarnya, tapi kalau memang ini cerita menyangkut juga dengan cerita kehidupan orang lain, ini mungkin sifatnya kebetulan saja gitu. Jadi saya punya cerita bagus gitu. Ceritanya tentang seorang ayah yang bernama Dedi Sudrajat ya. Dedi Sudrajat ini Dedi ya. Dedi Sudrajat ini dia dulu ingin menikah ya, menikah dengan wanita yang beragama lain ya. Dia Muslim dan wanita ini agama Kristiani ya kalau nggak salah. Ya, kita ceritanya seperti itu. Lalu beliau dengan penuh perjuangan mencintai seorang wanita ini, dan akhirnya wanita ini berhasil dinikahinya dengan cara sirih gitu, karena pada saat itu kan keluarganya tidak menerima gitu kan, tidak menerima kehadiran si Dedi Sudrajat ini gitu. Akhirnya mereka backstreet dan menikah gitu kan, disaksikan oleh ustadz atau asatid pada saat itu. Mereka menikah disaksikan oleh ustadz ya atau asatid. Akhirnya setelah mereka menikah sirih ya, yang sah secara Islam ya, yang wali hakimnya adalah hakam ya.
yang ditunjuk oleh asatid pada saat itu. Akhirnya mereka berlangsung pernikahannya, lalu nggak berapa lama hamillah si wanita ini. Lalu si wanita ini hamil besar ya, lahirlah anak pertama ya, yang bernama Anesa ya. Jadi Anesa ini lahir ya dari rahim ibu Sulis ya, ibu Sulis. Ibu Sulis ini lahir dari hasil pernikahan Ibu Sulis ya dengan Pak Dedi Sederajat. Lahirlah Anesa. Anesa ini lahir sesar ya. Akhirnya dia berkembang berdewasa dengan penuh kegigihan. Pak Dedi Sederajat ini dia mencoba untuk membesarkan si Anesa ini dengan istrinya, walaupun dia tidak mendapat restu dari mertuanya yang orang umat Kristiani yang beragama lain. Akhirnya dari situ mulai mereka hidup dengan penuh prihatin ya, membesarkan anaknya yang nama Anesa ini. Akhirnya dia gigih bekerja untuk membesarkan anaknya, sehingga suatu ketika anaknya ini berumur 9 tahun ya, 9 atau 8 tahun lah. Anaknya berumur 8 tahun, Anesa ini, dia meminta agar ayahnya memberikan dedek kepadanya gitu loh. Sang ayah nih akhirnya bingung gitu kan. Pada saat itu ibunya udah trauma kan, pada saat melahirkan Anesa bayinya besar kan. Dia bingung kan, gimana cara mendapatkan bayi ini sementara istriku sudah trauma kan gitu. Akhirnya dia bicara pelan-pelan, memberikan keyakinan pada istrinya. Nah, namun istrinya masih takut gitu. Namun karena kehendak anaknya ini yang umur 8 tahun minta dedek, akhirnya KB ya, istilah KB ya. KB ya, dia pakai menggunakan alat kontrasepsi atau apalah gitu kan. Dilepas gitu. Lalu benar aja kan ketika Anesa ini umur 9 tahun 9 tahun ternyata maminya hamil gitu, benar-benar hamil. Dan akhirnya perjalanan itu bergulir. Ibunya hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga 9 bulan. Nah, hal yang ditakuti oleh ibunya akhirnya terjadi gitu. Di umur si Anesa 10 tahun, ibunya akhirnya melahirkan sesar lagi. Dan ternyata pada saat sesar itu ibunya ini melahirkan anak yang diberi nama oleh ayahnya Ayang. Ya, Anesa dan Ayang ini adik kakak kandung. Gitu. Lalu ibunya setelah disesar meninggal lah. Ibunya Bu Sulis ini pesan kepada Pak Dedi Sederajat, tolong Papi, Dedi, kalau aku nanti lahirkan ternyata aku nggak selamat, tolong jaga anak-anak kita. Nah, sang ayah ini udah komitmen, dia siap. Ya, kan dia udah cinta kan sama si Bunda almarhumah Sulis ini. Lahirlah Ayang, ketika disesar ibunya meninggal. Benar aja meninggal. Nah, di situ sang ayah ini, Pak Dedi Sederajat ini tertekan. Dalam film ini ceritanya, cerita fiksi ini. Tertekan dan dia kebingungan kan. Istri yang sangat dicintainya, berjuang bersama-sama, yang sudah mu'alaf, ya kan? Dipertahankan imannya bersama-sama, akhirnya meninggalkannya beserta anak yang baru dilahirkan dan anak yang sudah besar, umur 10 tahun, yang namanya Anesa. Nah, si Anesa ini bahagia bercampur sedih karena satu, keinginan dia sudah terpenuhi. Permintaan beliau ini kepada ayahnya, dedinya ini terpenuhi, dia mempunyai adik. Cuman ibunya pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Nah, akhirnya sang ayah kebingungan, dititipin anak 2 ya. Yang satu ini anak balita ya, yang satu lagi anak yang baru lahir gitu kan, bayi. Jadi sorry saya potong, ini kisah drama romantis ceritanya. Iya, ini cerita yang akan kita angkat nanti di PH Perari gitu. Makanya ini kita pelan-pelan ceritanya. Lalu sabar Bang, ngetok belum habis nih
Terus akhirnya gini, lihat lu udah off belum? Belum ya? Belum. Jadi off. Jadi gitu. Akhirnya Dedi Sederajat ini kan dengan kesibukan kerjanya untuk membiayai anak-anaknya, ya gimana lagi dia untuk mengangkat semangat anaknya, agar anaknya ini tidak patah semangat, ya putus asa kehilangan ibunya. Akhirnya Dedi Sederajat punya ide, apa mungkin anak saya ini saya masukin aja ya kayak sekolah acting untuk mengisi waktunya gitu, biar ya sekolah keterampilan gitu untuk mengisi biar dia tidak terlalu kehilangan banget ibunya gitu kan. Akhirnya Dedi Sederajat ini mencoba untuk menghibur anaknya yang namanya Anessa ini. Anessa ini murung terus, udah hampir putus asa Anessa. Sementara Dedi Sederajat ini harus sibuk kerja, bikin susu dan lain-lain. Nah, karena ini kesibukan Dedi Sederajat ini, ya akhirnya ya namanya single parent ya, laki-laki dititipin anak 2 begitu yang masih bayi. Dia sabar, akhirnya dia ngurus Anessa dan Ayang ini. Ayang masih bayi, Anessa coba disekolahkan sekolah non formal ya. Sekolah acting, sekolah musik, sekolah vokal kan gitu. Jadi selama setahun itu Dedi ini memasukkan sekolah-sekolah di sekolah non formal ya, di kesenian ya. Itu di tempat yang memang nggak sembarangan gitu loh. Tempat-tempat yang memang mempunyai nama di Indonesia ini gitu kan. Contoh ya kan, sekolah aktingnya di Dedi Petet ya kan. Sekolah modelingnya di Oki Asokawati kan gitu kan. Sekolah vokalnya di mana gitu kan. Jadi ini benar-benar ayahnya itu walaupun dia pas-pasan tapi gigi anaknya harus jadi gitu. Akhirnya pada suatu ketika Dedi Sederajat ini membesarkan Ayang juga gitu. Suatu ketika setelah dia kursus di umur 12-13 tahun, Anessa ini udah mulai dipasarkan oleh Dedi. Dipasarkannya di PH-PH besar gitu kan. Production house besar yang kerjasama dengan televisi. Ada casting diantar oleh Dedinya. Ayo Anessa kita datang ke sana. Namun sang ayah ini sedih gitu kan. Karena ketika masuk ke ke dalam ruangan tunggu ya, yang datang itu kan semua orang-orang elit semua. Orang-orang yang bermobil ya kan, yang mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik anaknya. Sang ayah sempat berpikir gini, ya Allah, anak aku untungnya ada sertifikat kursus gitu loh. Kalau dilihat dari muka anak aku nggak bisa banget gitu loh untuk bersaing dengan mereka gitu loh. Bagaimana caranya? Akhirnya sang ayah coba-coba memfotokopi banyak-banyak itu sertifikat vokal anaknya, sertifikat acting di Petet, sertifikat modeling di Oki Asokawati ya kan. Dia kasih semua ke produser, ke bagian casting, kasih semua, nih anak saya memang jelek tapi kelebihannya ini. Punya talentanya oke. Oh, akhirnya orang casting, oh yang benar, coba. Ternyata ketika dites memang benar ada talentanya gitu loh. Ada skillnya lah gitu. Akhirnya suatu ketika si Anessa ini punya kontrak lah ya dengan beberapa film, dicoba dulu untuk pemeran pembantu ya. Ternyata lolos di situ, aktingnya bagus banget walaupun mukanya dianggap pas-pasan. Ayahnya senang. Ini Dedi Sederajat akhirnya senang, ya Allah, walaupun bayarannya belum seberapa, yang penting cita-cita anaknya untuk menghibur anaknya agar tidak stres kehilangan ibunya ini terpenuhi gitu. Nah mulailah di situ anaknya membuka karir, ya kan? Mulai dikontrak dengan manajemen ini, manajemen itu, manajemen ini. Mas, ketika anaknya udah mulai sibuk, ayahnya udah mulai kurang kontrol karena sudah dititipin ke manajemen. Mulailah debut karir anaknya itu menanjak gitu loh. Nah awal-awal anak itu berpacaran ya, pertama kali berpacaran dengan artis terkenal pada saat itu, pemeran utama. Ini setelah usia berapa sih Anessa? Anessa itu usia sekitar 15 tahun dia kenalan dengan artis terkenal ya, pacaran. Maka dia dikejar oleh wartawan. Mulai dari situ debutnya naik. Nah, akhirnya Anessa ini naik. Dia kan membintangi beberapa film, sinetron dan lain-lain. Ya, pemeran pembantu utama lah kasarnya gitu, naik ke peringkat. Lalu akhirnya pernah juga menjadi peran utama gitu. Dia di FTV dan lain-lain. Akhirnya ayahnya senang.
Sementara ayah ini sibuk membesarkan Ayang yang masih balita ini. Gitu loh. Bolak-balik harus nengok Ayang, harus nengok Anessa, ya kan. Jadi ayahnya juga kebingungan gitu loh. Selama pasca ditinggal ibunya umur 10 tahun sampai Anessa ini umur 22 tahun, selama 12 tahun ayahnya itu Dedi ini single parent. Gitu, single parent. Namun ayahnya sedikit kurang berkenan ketika Anessa ini udah mulai melakukan pola hidup hedonis gitu loh. Mulailah kayak macamnya mungkin clubbing atau apa kan gitu, namanya artis kan tahu sendiri kan. Ini ceritanya nih. Akhirnya ayahnya bingung kan, memberi nasihat apa segala nggak kena gitu kan. Udah mulai sering salah paham terus lah antara anak dengan ayahnya nih, Dedi nih. Pulang malam kayak gitu-gitu. Dedinya maunya dia sebagai artis, tapi artis yang biasa saja, artis yang soleha gitu kan. Tidak mau seperti itu. Sementara Anessa ini udah mulai tahu pergaulan, pakai pakaian begini begitu. Dedinya merasa mungkin, ya Allah, aku mau anakku seniman tapi seniman yang santun gitu loh. Jangan kayak begini gitu. Mulai di situ udah mulai ribut. Mungkin Anessa di luar pergaulannya parah lah mungkin ya, namanya dugem mungkin mulai dari situ lah gitu. Akhirnya si sang ayah ini frustasi juga gitu agak sedikit ini, tapi rasa sayangnya tetap sama Anessa. Yang penting ayahnya bilang, Dedi ini yang penting anak saya nggak frustasi pasca ditinggal ibunya. Sekarang dia sudah punya jati diri dan kehidupan sendiri. Namun yang disesalkan oleh ayahnya, kenapa Anessa ini setiap kesel mengumbar aib ayahnya di televisi atau di media sosial ketika diwawancara oleh televisi. Itu yang disesalkan oleh ayahnya. Kenapa harus diceritakan di depan umum? Apa yang membuat si Anessa itu melakukan hal itu? Jadi Anessa itu ceritanya kenapa dia berbuat seperti itu? Memang dia ini semenjak bergaul di dunia malam ya, bergaul dengan kalangan artis dan lain-lain lah. Gitu kan, glamor lah ya. Ini udah mulai berubah mental dan moralnya gitu. Kenapa? Karena mungkin pengaruh pergaulan juga, udah mulai ngelawan sama dedinya. Dedinya selalu bersabar gitu loh. Dan dedinya orang lahir di Jakarta ya, dia ngomongnya nyablak-nyablak begitu gitu. Nah, akhirnya itulah yang membuat miskomunikasi sehingga si Anessa ini pun tanpa ragu-ragu dan tanpa ada tedeng aling-aling lah ya. Sebenarnya kan hal yang tabu menceritakan kejelekan orang tua. Dia ceritain di media sosial. Tapi kebaikan dedinya, membesarkan beliau ya kan. Menyayangi beliau dengan penuh kasih sayang, nganterin beliau casting kemana-mana itu nggak diangkat. Tapi keburukannya ini jadi jejak digital akhirnya bagi masyarakat di Indonesia gitu kan, menjadi presiden buruk bagi kehidupan keluarga ini gitu loh. Padahal cerita sesungguhnya lebih banyak kasih sayang dedinya, dan si Anessa ini sebenarnya sayang banget sama dedinya. Sayangnya ketika mereka sedang berdua curhat, bercanda-bercanda apa segala tidak syuting di media sosial, hanya yang buruk-buruknya saja karena sering ditanya oleh televisi, mungkin dipancing atau apa, dia ini sering menceritakan keributan dengan dedinya ya, karena Dedi maunya dia sebagai artis yang tertutup ya, sopan santun, sementara dia hidupnya begitu, akhirnya tidak ketemu gitu. Nah, jejak digital ini yang menjadi bahan masyarakat pada saat itu ya, membuli Dedi ini. Dedi sederajat ini akhirnya dibully oleh masyarakat, seakan-akan Dedi ini jahat banget dengan figur yang benar-benar dibikin benci lah ya oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu kan. Lalu akhirnya Dedi pun pasrah ya, di umur si Anessa ini umur 22 tahun. Dedi akhirnya memutuskan untuk menikah karena bertemu dengan wanita idamannya yang namanya Pipit ya. Akhirnya wanita idamannya dinikahi oleh dia. Pipit ini adalah seorang mantan istri pengusaha ya, pengusaha besar di Jawa ya. Pengusaha pom bensin atau apalah. Akhirnya menikah. Nah, mulai disitulah Anessa ini mulai nggak terima, tambah nggak terima lagi gitu loh. Sebentar, ini senarionya udah saya pelajari, udah saya ketik di dalam otak, udah saya ketik dalam otak skenarionya. Jadi udah tinggal cerita aja gitu. Akhirnya
eh, Anessa ini tidak terima dengan kehadiran ibu sambungnya kan. Makin benci aja Anessa pada ayahnya Dedi. Sementara Ibu tiri ya. ya, sementara Dedi ini kan dia butuh, namanya orang masih muda ya. Mungkin birahinya juga masih ada, libidonya masih kencang gitu. Tapi ya itu dia tadi, akhirnya dia butuh wanita pendamping. Selama ini kan selama 12 tahun selama sendiri ini kan dia udah mencoba urus anaknya gitu loh. Akhirnya Dedi karena dibenci itu, oh ya sebelum Dedi ketemu dengan Mbak Pipit, ya Dedi sederajat ini, dia si Ayang ini umur 8 tahun, adiknya. 9 tahun adiknya ini udah mulai juga Si Anessa. iya seperti si Anessa, udah mulai juga coba dijalankan ke dunia infotainment, acting gitu. Namun Anessa juga kan masih kecil gitu. Dan memang Ayang ini dia ini tidak terima ya, tapi dia tetap kembali kepada ayahnya, ngobrol-ngobrol seperti biasa walaupun agak ngegerendeng gitu. Sesekali ributnya juga anfal lah bahasanya begitu kan, sampai saling menjelek-jelekan kan gitu. Biasalah anak sama ayah kan gitu. Akhirnya ya gitu, setelah ribut gede-gedean balik lagi sayang-sayangan. Ya, seperti itu, tapi tidak terus, tidak intens ributnya, hanya sesekali aja. Dan itu sayangnya Anessa ini dipancing oleh media berbicara terus terang ya, hal yang tabu disebutkan sebenarnya itu. Hanya ayahnya sampai urut dada, ya Allah, kenapa yang jahatnya aja disebutin pada saat cekcok gitu. Apa yang si Anessa sebutkan waktu itu? Ya mungkin ya ribut seperti ayahku nggak ngurus gitu kan, mungkin gitu. Aku merasa nggak diurus sama ayahku gitu loh. Ya gimana nggak diurus, orang memang dia udah diurus oleh manajemen kan. Udah manajemen filmnya dia gitu loh. Jadi artinya ayahnya juga udah lost contact juga karena sibuk ngurusin Ayang ini gitu. Ayang ini kan masih kecil yang perlu diangkat lagi tuh. Ayahnya pikir Jadwal padat. iya jadwal padat, sementara dia juga nyari duit kan buat ngehidupin ini ya Mak. Ya sampai saat itu juga Ayang juga masih dikasih duit sama ayahnya pada saat itu. Ayang itu pada saat dia main di sinetron juga, dia kan nggak terima bayaran cash, nggak, kan diutang juga kalau sinetron itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah saat itu juga kebutuhan Anessa ini disupport oleh dedinya gitu, kebutuhan untuk di mes apa segala itu dikasih apa segala. Nah ketika si Ayang ini udah mulai mendapatkan uang dari hasil syuting sinetronnya, ya mungkin Ayang balas jasa memberikan uang apa gitu, dan dedinya juga udah mulai pantes lah anak gue nih gue pintain uang gitu kan, ada nggak nih buat bantuin adik kamu, ada 100.000 200.000 gitu kan. Nah hal itulah yang diceritakan oleh si Anessa ini di publik, sehingga seakan-akan ayahnya ini tukang mintain duit, tukang morot, padahal ayahnya itu cuman ngetes gitu loh, anak gue udah ada hasilnya nih, bisa nggak gitu loh. Dan seumur hidupnya itu si Ayang ini ngasih dedinya paling besar 4 juta sekali itu juga gitu, paling besar sekali untuk biaya masuk si Ayang, si Anessa ini. Anessa sekolah. Pada saat itu Dedi sederajat ini telepon Ayang minta tolong bantu adiknya untuk masuk sekolah formal ya, karena Dedi ini walaupun orangnya sederhana tapi mengusahakan pendidikan anaknya semaksimal mungkin biar anaknya jadi gitu. Karena si Ayang pun ya beberapa kali tes perfilman ya, casting apa segala gagal, dan si Dedi ini selalu mensupport anaknya, dipeluk, dicium, ayo nak besok ada lagi, Dedi cariin kamu yang patah semangat, ayo kita kursus lagi, dikursusin. Itu cara Dedi ke Ayang sama seperti cara Dedi ke Anessa pada saat itu gitu. Akhirnya udah ribut mereka begini udah kan, tapi akhirnya terjadilah ini, mungkin entah duit dari mana lah si Anessa itu di dunia karena dia udah 22 tahun lebih kan. Ibu tirinya pun udah nikah dengan ayahnya, ya membawa nama anaknya namanya Ika ya kan. Anak tiri ya, ibu tirinya kan anak dengan suaminya yang pengusaha itu bawa anak namanya Ika lah, Ika, cewek kecil yang menemani si Ayang ini. Enggak, di bawahnya si Ayang. Ya tapi dia udah kayak adik kakak juga, udah kayak adik kemana-mana berdua. Nah si Ikanya ini pun oleh ayah Dedi ini, oleh si Dedi ini dimasukin ke dunia entertain juga, disupport juga gitu loh. Dengan polanya Dedi ini disupport, disayang seperti anaknya sendiri gitu.
disayang, disupport, dianterin ke tempat kursus, dianterin ke tempat casting, sama bareng. Sekarang karena udah ada ibu tirinya, bareng-bareng lah dengan ibu tirinya ini, ibu sambungnya Ayang gitu. Akhirnya mereka jadi keluarga yang utuh akhirnya, yang saling mencintai gitu kan. Nah, tiba-tiba saja ayah Dedi ini, Dedi Sederajat ini mendapatkan kabar ya bahwa dari Anessa bahwa dia sudah telat 2 minggu. Telat bulan. Oh, kok kamu bisa telat bulan? Gitu. Aku begini. Ini Dedi udah menikah. Belum Anessa belum nikah, tiba-tiba ngasih kabar begitu. Dedi kan si Anessa ini kan selalu curhat sama Dedinya kalau dia dekat dengan siapa. Nah, pada saat itu setahu Dedinya dia dekat dengan beberapa laki-laki yang dianggapnya abang atau apalah, abang angkat atau apalah gitu kan. Nah, kok kamu bisa telat bulan gitu? Apalah abang angkat kamu yang ini kan gitu kan. Abang angkatnya ada si A, si B. Nah, dia curhat, nggak tahu deh. Tapi aku lagi deket sama cowok yang ini sama yang ini kan gitu kan. Tapi aku bingung yang tanggung jawab yang mana gitu kan, kayak gitu kan. Ya mungkin cari jalan yang terbaik lah menurut kamu. Nah, akhirnya adalah nih cowok ya kan, yang namanya Bobo ya kan, yang namanya Bobo siap nih menikahi Anessa. Bobo datang ya kan, setelah telat 2 bulan itu Bobo datang karena Bobo ini juga pacarnya si Anessa juga pada saat itu, pacarnya ya, karena Anessa itu pada saat itu mungkin kehidupannya seperti itu kan. Pacarnya Bobo datang siap, tapi Bobo juga pernah memerintahkan agar menggugurkan kandungan gitu, tapi Anessa nggak mau gitu loh. Makanya pernikahan Anessa yang pertama, nikah siri itu tidak disetujui juga oleh kedua belah pihak orang tuanya, baik Dedi Sederajat dengan orang tuanya Bobo ya. Haji Futsal namanya, Haji Futsal ini nggak setuju dengan Bobo gitu kan, dengan Anessa gitu. Bobo, kamu jangan nikah gini, anak ini suruh gugurin sama Bobo yang mau iya, mungkin main futsal ya. Jadi akhirnya karena keinginan anaknya ini, akhirnya kedua belah pihak kayaknya mau nggak mau ya nggak bisa ngomong lagi karena mungkin udah sama-sama mencintai gitu kan. Lalu disaksikan oleh seorang laki-laki ya, disaksikan oleh seorang laki-laki. Si Bobo ini disaksikan oleh teman-temannya lah ya. Si Bobo ini akhirnya menikah ya kan. Ya, di ruangan mana lah nggak tahu lah, di nikah siri kan, disaksikan oleh Ustadz. Tapi ayahnya si Anessa ini tidak setuju. Ayahnya Anessa ini tidak setuju dengan pernikahan tersebut gitu loh. Dia bilang saya nggak mau kamu nikah dengan beliau. Saya kamu dengan dia. Siapa yang waliin Anessa waktu pernikahan itu? Waktu pernikahan itu yang waliin teman-temannya Anessa aja, teman-teman syuting, teman-teman dia di dunia film gitu kan. Jadi pernikahan itu tidak setuju oleh ayahnya Anessa. Dan pihaknya Bobo juga tidak setuju juga mungkin pada saat itu ya. Sampai ibunya Bobo sempat bilang kan, saya mau kabur kalau kamu nikah dengan dia kan gitu.